Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anak semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 2 tentang kerajinan tekstil. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada materi kerajinan tekstil, kita akan belajar tentang materi yang pertama adalah dari fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, di mana pada bab 1 kalian telah mempelajari bahan serat dan cara pengemasannya. Nah, pada bab 2 ini kita akan belajar tentang berbagai macam tekniknya ya dari kerajinan tekstil yang bisa menghasilkan produk kerajinan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Fungsi yang pertama pada kerajinan tekstil adalah sebagai fungsi penghias, di mana fungsi penghias ini hanya dibuat sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Yang kedua adalah fungsi benda pakai, di mana bertujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah busana, tas, dan aksesoris. Fungsi yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Apakah ritual itu? Nah, mengandung simbol tertentu dan berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual, seperti kain ulos. Nah, kain tenun tersebut hanya dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan lainnya. Fungsi yang keempat adalah sebagai fungsi simbolik, berfungsi untuk melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya adalah kain tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai ada beberapa macam. Yang pertama, dilihat dari keunikan bahan kerajinan itu sendiri, di mana bahan dasar berasal dari bahan alam, bahan buatan, limbah organik dan anorganik, di mana limbah-limbah organik dan anorganik bisa kalian temui di sekitar tempat tinggal kalian. Dan bahan diperoleh dari alam atau diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari keterampilan tangan. Pada zaman dahulu kala, kata ketukangan atau keahlian tukang atau perajin adalah proses kerja para tukang yang menjadi kekriaan atau craftsmanship, seperti batik tulis yang dikerjakan dengan tangan. Yang ketiga, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai yaitu pada unsur estetik. Nah, apakah sih nilai unsur estetik itu? Nilai estetik dilihat dari aspek bentuknya sebagai hiasan, warna ragam hias, dan komposisi. Dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan kesatuan, irama, serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk
kerajinan yang harmonis. Estetik itu adalah apa? Nama lainnya adalah keindahan. Prinsip kerajinan yang keempat adalah memenuhi unsur hiasan atau ornamen, di mana unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dilukis, diukir, dan dicetak. Dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Nah, dua jenis penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan tersebut adalah yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Kemudian yang kedua adalah hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, hanya sebagai hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior. Yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan, di mana para perajin kadang membuat inovasi pada produk mereka yang dinilai telah usang atau membosankan dengan menambahkan beberapa hiasan agar lebih menarik. Berikutnya adalah teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Ada dua macam. Yang pertama adalah teknik struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Teknik yang kedua adalah dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Berikutnya adalah hasil dari kerajinan tekstil, yaitu dengan teknik tapestry. Tapestry adalah suatu karya pertenunan dari benang berwarna dan tidak berwarna atau natural yang biasa difungsikan untuk bahan penutup lantai atau karpet, pembungkus mebel, dan untuk bahan penutup dinding atau hiasan dinding. Yang kedua adalah batik. Berdasarkan wilayah penyebaran motif pada kain batik, ada beberapa macam batik, yaitu yang pertama batik pedalaman atau klasik, biasa dikenakan oleh raja-raja atau petinggi kerajaan. Pengrajin batik menganggap membuat batik itu seakan beribadah, membutuhkan ritual dan ketentuan dalam membuat. Yang kedua adalah batik pesisir. Batik pesisir ini berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Merupakan rakyat jelata yang membatik sebagai pekerjaan sambilan atau pengisi waktu luang. Kemudian teknik sulam dan jahit. Sulam biasa disebut juga dengan bordir. Bordir adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Sulam dan dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk jelujur, tikam, jejak, silang, flanel, veston, rantai, melekat benang, batang, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tekniknya adalah jahit dan penerapannya atau jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum.
Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda saja, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Nah, demikianlah tadi materi pada kerajinan tekstil pada bab 2. Kalian bisa membaca secara lengkap pada buku paket yang menjadi pegangan anak-anak semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.